Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Dalam video ini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu manajemen proyek pengembangan sistem Customer Relationship Management untuk penugasan proyek manajemen proyek kelas B. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 13 terdiri dari dua anggota, yaitu Ardiansa Nuna Ahmad dan saya sendiri Zikran Fakirkam. Nah, untuk pembahasan proyek, dalam proyek ini kami ditugaskan untuk mengembangkan sistem Customer Relationship Management bagi perusahaan e-commerce, di mana tim pengembang terdiri dari dua senior developers ST1 dan ST2, tiga junior developers JD1, JD2, dan JD3, satu database administrator DBA, satu UI UX designer UI, dan satu quality assurance specialist QA. Dalam proyek ini kita akan melakukan 9 aktivitas, yaitu aktivitas pertama adalah aktivitas A, analisis kebutuhan selama 3 hari dilakukan oleh ST1 dan UI untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari stakeholder. Lalu setelah aktivitas A dilakukan, akan ada aktivitas B, desain basis data selama 4 hari, dilakukan oleh DBA dan ST2, merancang struktur database berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Lalu setelah desain basis data akan ada aktivitas C, pengembangan backend selama 6 hari, dilakukan oleh ST1, ST2, dan JD1, untuk membangun logika dan fungsionalitas sistem di sisi server. Lalu setelah aktivitas A selesai, kita akan melakukan aktivitas D berbarengan dengan aktivitas B, yaitu desain front aktivitas D desain front-end selama 5 hari dilakukan oleh UI JD2 dan untuk membuat mockup antar muka pengguna UI UX untuk aplikasi. Lalu setelah desain front-end akan ada aktivitas E pengembangan front-end selama 7 hari dilakukan oleh JD2 dan JD3 untuk mengimplementasikan desain front-end menggunakan teknologi yang dipilih. Lalu setelah kita melakukan pengembangan back-end dan pengembangan front-end, kita akan melakukan aktivitas F, integrasi API yang dilakukan oleh SD1 dan JD1 selama 4 hari untuk menghubungkan backend dan frontend melalui API. Lalu setelah kita melakukan integrasi API, kita akan lanjut ke aktivitas G, pengujian selama 5 hari dilakukan oleh QA dan CD3 untuk melakukan pengujian fungsional, kinerja, dan keamanan sistem. Lalu setelah pengujian ada aktivitas H, dokumentasi, selama 3 hari dilakukan oleh ST2 dan JD2 untuk membuat dokumentasi teknis dan panduan pengguna. Lalu di aktivitas terakhir kita akan melakukan aktivitas I, deployment selama 2 hari dilakukan oleh DBA, SD1, dan QA untuk menerapkan sistem ke lingkungan produksi dan memastikan kelancaran. Setelah kita menyusun tabel aktivitas sebelumnya dan berdasarkan tipe pengembang, di sini kita membuat jadwal proyeknya dalam bentuk gancar. Di gancar ini kita bisa lihat bahwa lama proyek ini selama 29 hari dengan asumsi tanggal mulai adalah 16 Juni 2025 hingga tanggal akhir yaitu 24 Juli 2025. Dan critical path dapat dilihat dari ganjar ini, kita bisa lihat bahwa critical path itu adalah aktivitas yang memiliki timeline berwarna merah. Di sini bisa dilihat bahwa critical path-nya adalah aktivitas A, D, E, F, G, H, dan I. Nah, untuk asumsinya kita asumsikan proyek berjalan di 5 hari kerja dengan jam kerja setiap anggota itu 8 jam per hari. Berdasarkan tabel aktivitas sebelumnya dan di jadwal proyek, kita bisa lihat alokasi tim pengembang dan total jam kerja. Di sini bisa dilihat ada T1 di aktivitas A, C, F, dan I sebanyak 120 jam, SD2 di B, C, dan H dan total 104 jam, DBA di B dan I dan total 48 jam, QE di G dan I totalnya 56 jam, JD1 di C dan F 80 jam, JD2 di D, E, dan H 120 jam, di JD3 di E dan G 96 jam, dan UI di A dan D 64 jam. Nah, untuk visualisasi usage histogram dapat dilihat di gambar ini, bisa dilihat bahwa SD1 dan JD2 itu mempunyai total jam kerja maksimum yaitu sebanyak 120 dan yang paling minimum adalah DBA sebanyak 48 jam. Nah, dari alokasi sumber daya dan jadwal proyek, kita lihat tidak ada sumber daya yang overload akibat aktivitas yang overlap. Tapi, distribusi jam kerja antar senior developers dan junior developers tidak seimbang berdasarkan jam kerjanya. Kita lihat di sini SD1 dan JD2 itu memiliki total jam kerja maksimum sebanyak 120 jam, selisih total jam kerja SD1 dan SD2 yaitu 16 jam. Bisa dilihat 120 kurang 104 jadi 16 jam. Lalu di sini selisih total jam kerja maksimum junior developer JD1 yang mempunyai total jam kerja minimum dan JD2 yang maksimum itu sebanyak 40 jam atau 5 hari, cukup besar. Nah, solusi untuk menyelesaikan masalah distribusi tugas ini, kita terapkan strategi leveling, resource splitting, dan resource substitution. Pada aktivitas A, kita akan melakukan resource substitution, yaitu dengan mengganti JD2 dan JD1, junior developer yang punya total jam kerja paling minimum dan memiliki keterampilan serupa dengan JD2
untuk mengurangi total jam kerja jadi dua. Lalu pada aktivitas I kita akan menggabungkan resource splitting dan resource substitution di mana kita akan menambahkan SD2 yang memiliki keterampilan serupa dan SD1 dan membuat mereka berdua SD1 dan SD2 bekerja part-time. Sehingga di aktivitas I, SD1 dan SD2 itu bekerja selama 4 jam per hari, sedangkan di DBA dan QA bekerja penuh 8 jam per hari, jadi tetap full time. Nah, setelah kita leveling, di sini kita lihat ada perubahan untuk SD1 dan SD2. Di sini SD1 itu I-nya bakal bekerja part-time, lalu SD2 ada tambahan di aktivitas I part-time juga, dan total jam kerja keduanya itu sama-sama 112 jam. Nah, di sini juga ada perubahan pada total jam kerja JD1 dan JD2. Di sini bisa dilihat bahwa JD1 sekarang memegang aktivitas A dan JD2 cuma memegang aktivitas D dan E. Nah, di sini JD1 bertambah dari 80 jadi 104 jam dan jadi 2 berkurang dari 120 jadi 96 jam, 96 jam. Nah, di sini dari proses leveling ini kita bisa lihat bahwa jam kerja SD1, total jam kerja SD1 dan SD2 itu sudah seimbang dan selisih total jam kerja untuk junior developers itu sudah diperkecil menjadi 8 jam atau 1 hari. Jadi sudah cukup bisa dibilang seimbang di mana 104 ini beda dan 96 beda 8 jam. Nah, di sini bisa dilihat di histogram research histogram SD1 dan SD2 itu sudah yang paling maksimum 112 dan diikuti oleh JD1, JD2, dan JD3. Setelah kita melakukan leveling, kita akan melakukan manajemen risiko dan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang mungkin terjadi dalam proyek pengembangan sistem CRM. Di sini kita dapat 3 risiko utama, yaitu yang pertama ada keterbatasan dan dependensi pada SDM kunci. Penyebabnya itu karena kita terlalu bergantung tinggi pada personel tunggal untuk fungsi yang penting, yaitu DBA dan QI. Jika salah satunya sakit atau berhalangan, maka aktivitas desain basis data B, pengujian G, dan deployment E akan mengalami keterlambatan karena DBA dan QM menjadi role utama pada aktivitas tersebut. Nah, untuk klasifikasi, kita mengklasifikasikan risiko ini menjadi probabilitas rendah atau sangat kecil kemungkinan terjadi dan dampaknya tinggi karena jadwal itu bisa mundur cukup signifikan sebanyak 3-5 hari. Anggaran dapat bertambah untuk mencari pengganti atau menyewa konsultan. Keberhasilan proyek juga dapat menurun kualitasnya jika pengganti tidak sekompeten tim inti. Lalu untuk rencana pencegahan, kita akan menerapkan pair program pada tugas-tugas kritis, memastikan semua dokumentasi teknis selalu diperbarui agar tugas dapat segera diambil alih jika diperlukan, menyiapkan daftar kontak konsultan freelancer atau freelancer DBAQA yang bisa dipanggil dalam keadaan darurat. Nah, apabila risiko tersebut kita tetap terjadi, maka kita menyediakan rencana penanganan yaitu dan menghubungi konsultan atau freelancer DBAQA dari daftar kontak yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu untuk risiko kedua, kita mengidentifikasi adanya keterlambatan di jalur kritis atau critical path. Nah, ini terjadi kalau berpotensi terjadi kalau pada aktivitas jalur kritis seperti di pengujian G karena adanya bug kritis. Nah, ini kita klasifikasikan probabilitasnya tinggi atau sangat mungkin terjadi dan dampaknya juga tinggi karena jadwal dapat mundur 2-4 hari, anggaran bertambah untuk mengejar ketertinggalan dan proyek berpotensi gagal selesai tepat waktu. Nah, untuk pencegahan, kita di sini merencanakan untuk fokus pada deteksi di masalah, di mana ada daily meeting untuk memantau progres dan kendala, code review antara developer, dan menjalankan pengujian kode otomatis secara berkala. Nah, untuk penanganan apabila risiko ini tetap terjadi, kita akan mengalokasikan tambahan waktu setelah pengujian untuk perbaikan bug. Di sini kita memprioritaskan perbaikan bug kritis. Namun, jika terjadi penundaan yang signifikan, maka kita akan menyiapkan opsi pengurangan lingkup atau fitur yang tidak esensial. Untuk risiko yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Adi Hasanul Ahmad. Lalu lanjut ke risiko ketiga yaitu keterlambatan penggunaan perangkat keras. Pada tahap deployment di proses sistem CRM ini kami mengidentifikasi adanya risiko keterlambatan pengiriman komponen perangkat keras berupa server fisik. Untuk probabilitas terjadi risiko ini adalah rendah karena pada kondisi ideal tim dari proses sistem CRM ini harusnya memilih vendor-vendor dari server yang kualitasnya terjamin dan bisa mengirimkan tepat waktu. Tapi dampak dari risiko ini adalah tinggi, karena tanpa adanya server, maka sistem CRM tidak akan bisa diluncurkan. Lalu, jika deployment tidak selesai, maka jadwal akan terus mundur selama komponen perangkat server ini belum siap untuk diadakan. Untuk mencegah dan memitigasi risiko ini, ada beberapa rencana, antara lain yaitu kami seharusnya tim melakukan pengadaan perangkat keras sedini dan seawal mungkin. Lalu memilih vendor server yang lebih kredibel dan lebih berkualitas serta mempunyai jaminan pengiriman. Lalu selalu memantau status pengiriman dari perangkat keras secara berkala. Dan untuk rencana terakhir yaitu merencanakan opsi penggunaan layanan cloud
untuk sebagai alternatif dari vendor. Nah, untuk menangani bila ternyata perangkat keras server ini terlambat datang, maka penanganannya dilakukan dengan menyiapkan lingkungan staging di cloud dari rencana sebelumnya. Nah, lingkungan cloud ini bisa digunakan untuk pengujian akhir serta untuk deployment dan bisa menjadi server produksi sementara sistem CRM. Kemudian untuk melihat ringkasan dari tiga risiko terhadap jadwal anggaran dan komitmen proyek dapat dilihat di tabel berikut. Untuk risiko pertama, dampak terhadap jadwalnya adalah mundur sekitar 3-5 hari. Terhadap anggaran, dampaknya adalah bertambah anggaran untuk mencari pengganti dari SDM kunci atau menyewa konsultan untuk mencari pengganti tersebut. Dan untuk dampak terhadap keberhasilan proyek, kualitas proyek bisa menurun jika pengganti SDM tadi tidak sekompeten tim inti. Untuk risiko kedua, dampaknya terhadap jadwal adalah mundur sekitar 2-4 hari dan berpotensi menyebabkan keterlambatan pada aktivitas di belakangnya. Untuk dampak anggaran adalah berpotensi untuk bertambah karena jika SDM tadi memerlukan waktu tambahan kerja atau lembur untuk menyelesaikan progresnya di jalur kritis. Lalu untuk keberhasilan proyek, fitur atau skop yang diluncurkan dari sistem ini mungkin tidak selengkap rencana awal. Untuk risiko ketiga, dampak jadwalnya adalah jadwal akan terus mundur karena tahap akhir ini ada deployment. Sedangkan jika perangkat keras ini tidak segera datang, maka tidak akan bisa selesai. Lalu untuk dampak terhadap anggaran dapat berubah signifikan jika tim memutuskan untuk mencari alternatif lain, seperti mencari vendor server lain ataupun merencanakan layanan cloud server. Lalu untuk dampak terhadap keberhasilan proyek dari risiko ketiga adalah proyek tidak dapat diluncurkan sesuai jadwal dan bahkan berpotensi untuk gagal jika sistem ini tidak bisa diluncurkan. Lanjut ke manajemen pengadaan, untuk sistem CRM ini kami mengidentifikasi bahwa perlunya ada pengadaan untuk server. Server ini akan dibutuhkan untuk hosting sistem CRM pada tahap akhir proyek yaitu deployment. Untuk opsi dari pengadaan ini ada dua, yaitu yang pertama membangun, merakit, dan mengelola server fisik sendiri, ataupun yang kedua menyewa layanan server dari penyedia cloud. Untuk menentukan opsi terbaik ini, kami melakukan analisis make or buy. Analisis ini menggunakan metrik keputusan dari 4 faktor, yaitu biaya, waktu, kualitas, dan ketersediaan sumber daya. Untuk menimbang 4 faktor ini, kami pada opsi make melihat harga-harga dari komponen server di pasar, sedangkan untuk opsi buy kami melihat dari biaya di layanan AWS Cloud. Untuk faktor biaya, biaya awal dari opsi make yaitu sekitar 2.300 US dollar dan operasional 133 US dollar per bulan. Sedangkan opsi buy yaitu 0 untuk biaya awal dan operasionalnya 278 US dollar per bulan. Untuk faktor biaya ini, opsi buy lebih unggul di biaya awal dan opsi make lebih unggul di biaya operasional. Lalu untuk faktor waktu, untuk rakit server fisik membutuhkan sekitar 1-2 minggu. Untuk opsi buy hanya kurang dari sehari. Untuk opsi waktu, opsi buy lebih unggul. Dan untuk lanjut ke faktor kualitas, untuk opsi Mac, kualitasnya sangat bergantung pada komponen server yang dipilih, dan untuk opsi buy, komponen dari server sudah pasti standar enterprise AWS. Lalu uptime-nya terjamin sesuai service level agreement 99,9%. Untuk kualitas, opsi buy lebih unggul. Lalu untuk ketersediaan sumber daya, opsi Mac, sumber daya yang dibutuhkan itu sediaannya terbatas dan stoknya terbatas. Lalu skalabilitasnya juga rendah. Untuk opsi buy, sumber daya yang tersedia melimpah, stoknya terjamin, skalabilitasnya tinggi, dan bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Dari faktor ini, opsi buy juga lebih unggul. Nah, berdasarkan metrik keputusan tadi, diperoleh kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi. Yang pertama, untuk opsi Mac, kelebihannya adalah tim memiliki kontrak yang penuh, potensi biaya untuk jangka waktu yang lebih panjang itu akan lebih rendah. Lalu performa dari server ini akan lebih fokus, lebih dedicated, lalu tidak akan ada biaya transfer internal. Nah, untuk kekurangannya adalah biaya awal yang sangat tinggi, tanggung jawab atas pemeliharaan dibebankan kepada tim internal, lalu untuk biaya operasionalnya walaupun lebih rendah dari cloud, tapi masih tergolong cukup tinggi. Skalabilitas rendah, lambat, dan perlu ruang fisik untuk server dan perlu pengamanan. Untuk opsi buy, biaya awalnya tidak ada, penerapan dan eksekusi lebih cepat, skalabilitas validitas lebih tinggi, uptime terjamin, dan tim terbebas dari beban peluang fisik. Untuk kekurangannya yaitu potensi biaya lebih tinggi untuk jangka panjang, ada biaya transfer egress data keluar, ketergantungan pada penyedia atau vendor login, kontrol terbatas atas infrastruktur fisik, dan untuk menimbang
Berdasarkan metrik keputusan dan kelebihan dan kekurangan dari tiap opsi, maka keputusan akhir kami adalah memilih opsi buy, yaitu menyewa server cloud. Kesimpulan, dari manajemen proyek yang telah kami lakukan, pada hubungan resource leveling, proyek tetap berjalan 29 hari. Alokasi sumber daya optimal, tidak ada overload untuk sumber daya yang ada, lalu distribusi tugas anggota tiap tim itu seimbang. Untuk manajemen risiko, telah teridentifikasi 3 risiko, yaitu keterlambatan dan dependensi pada sistem kunci, keterlambatan jalur kritis, dan keterlambatan pengendalian perang keras. Lalu untuk analisis make or buy, untuk komponen yang kami analis adalah perangkat keras server, putusan akhir yaitu opsi buy dengan menyewa layar server dari penyedia cloud. Simpulkan bahwa teknik-teknik manajemen proyek yang telah dilakukan dapat membantu dalam memberikan rekomendasi dan mendukung pengambilan keputusan agar proyek dapat berjalan baik dan selesai dengan sukses. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.